pada lambung Nabi. Jadi Nabi istirahat, kalau bahasa Maduranya itu rensarelan, karena kerasnya tikar pandal yang dari pelepah kurma atau dari daun lontar kurma itu, beliau tidur di situ sampai berbekas, ada bekas tanda, ngecap istilahnya ya, ada bekas tikar pada badannya terlukis jelas. Faqala, maka lalu berkata siapa Sayyidina Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law ittakhadta firashan aw sara ay alyala wa awta'a min hadha. Oh, law ittakhadta, andaikan engkau ya, law ittakhadta, andaikan engkau membuat firashan akan istilah karpet atau permadani ya, atau tikar ausaro yang lebih empuk, ay alyala maksudnya lebih lembut, wa auta dan lebih empuk, min hadza dari ini. Seandainya engkau memakai karpet yang lebih lembut dari ini, kan niscaya tidak akan berbekas pada badan panjenengan itu. Keras sekali itu, kasar maksudnya. Bagaimana tanggapan Nabi ketika Sayyidina Umar menyatakan begitu? Ya, menyampaikan empati beliau kepada Nabi. Faqala, maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bali walid dunya ma basali wa basalud dunya illa karakibil sara fi yaumin shaifil. Bali, ma tidak ada li ialah bagiku, walid dunia dan dunia. Maksudnya ma masali, tidak ada masali, adapun perumpamaanku, wa masalud dunia dan perumpamaan dunia, illa karakibil, kecuali ialah bagaikan orang pengendara, bagaikan pengendara, saro yang berjalan atau yang melintas, fi yaumil pada suatu hari, shaifil yang panas, yang terik. Fastadhalla, lalu dia mencari tempat teduh, lalu dia berusaha mencari keteduhan, tahta syajaratil, di bawah pepohonan, sa'atan sesaat saja, min laharil, dari teriknya sinar matahari. Summa sara, kemudian lalu berjalan siapa raqib, watarokaha, dan meninggalkan siapa raqib, ha kepada syajarah, ha kepada syajarah. Rawahu, meriwayatkanhu kepada hadis ini At-Tirmidzi, siapa At-Tirmidzi, wa sahahahu, dan mensahihkanhu kepada siapa At-Tirmidzi, hu kepada hadzal hadis, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Tabarani dan At-Tabarani. Inilah Rasulullah. Jadi dunia bukan sebagai tujuan. Sementara sebagian banyak di antara manusia menjadikan seakan-akan dia hidup kekal lama di dunia. Dalam Al-Quran dikatakan, wailun likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah, katanya. Celaka bagi orang yang mengumpulkan harta. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang selalu mengumpulkan dan menghitung-hitung harta. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menduga, dia mengira bahwa hartanya menjadikan dia hidup kekal di dunia. Sementara Rasulullah menganggap dunia itu hanya melintas saja, bagai orang yang berteduh di bawah pohon untuk kemudian ditinggalkan pohon itu. Wa fil hadis, dalam suatu hadis dinyatakan, qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innallaha lam ya'murni bikanzid dunya wala bittiba'i syahawati. Sesungguhnya Allah lam ya'murni,
tidak memerintahkan siapa Allah ni kepadaku bikanzid dunia, untuk menumpuk atau untuk menyimpan dunia. Allah tidak memerintahkan aku supaya menyimpan dunia. Wala bittiba'i syahawati, dan juga Allah tidak memerintahkan aku bittiba'i syahawati, untuk mengikuti ajakan syahwat. Faman kana zad dunya yuridu biha hayatan baqiyatan, maka siapapun saja kalaza yang menyimpan siapa dunia akan dunia, yuridu yang bermaksud siapa amal itu, hale bermaksud siapa amal biha dengan dunia itu, hayatan baqiyatan akan hidup yang kekal. Kalau orang menyimpan dunia berharap dia bisa hidup kekal di dunia, maka fa'illal hayata biyadillah, maka sesungguhnya hidup itu biyadillahi azza wa jalla, adalah merupakan otoritas kuasa Allah azza wa jalla. Tidak bisa. Ala, ingatlah, wa illi, sesungguhnya aku, la aqnizu dilaron, aku tidak pernah menyimpan dilar, wala dirhaman, dan aku pun juga tidak pernah menyimpan dirham, wala akhba'u rizqan lighad, bahkan aku tidak menyiapkan, tidak menyimpan rizqan, akan rizki, lighad, untuk kepentingan esok hari. Bahkan aku tidak menyimpan rizki untuk kepentingan esok hari. Akhrajahu, mengeluarkanhu kepada hadis ini Abu Syekh, siapa Abu Syekh, kama fit targhib wa tarhib, sebagaimana dalam kitab at-targhib wa tarhib. Luar biasa sekali. Wala tadhulla, dan jangan sekali-kali kamu menduga, Allah hadza taqasyufa wa taqallula fil hayati alladhi tusawwiruhu hadhihi al-hadithu yu'aridu mabda' al-'amali was-sa'yi wal-bahsi 'anil kasabi at-tayyibi an tariqi at-tijarati wal-mu'amalati. Kalau melihat profil Nabi, begitu sederhana Rasulullah, sangat-sangat sederhana, bahkan beliau sama sekali tidak menyimpan harta. Pertanyaannya sekarang, apakah yang diajarkan atau gaya hidup yang ditunjukkan oleh Nabi ini bertentangan dengan anjuran bahwa kita mesti harus bekerja keras? Lalu di bawah ini mengatakan wala tadhulla, jangan sekali-kali kamu menduga bahwa anna hadza taqasyufa, bahwa sesungguhnya kesederhanaan ini, ya, hidup kesederhanaan ini, wa taqallula, dan sederhana ini, fil hayati, di dalam kehidupan, alladzi tusawwiruhu, yang menggambarkanhu kepada, alladzi, yang menggambarkanhu kepada taqasyuf, hadhil ahaditsu, apa hadis-hadis ini, yu'aridu, ialah bertentangan, mabda'al amali was-sa'yi, kepada prinsip dalam bekerja, was-sa'yi, dan berusaha, wal bahsi, serta pembahasan anil kasab thayyibi, terkait dengan kasab yang baik, an tariqi tijarati, melalui cara berdagang, wal muamalati, dan bermuamalah. Wahya, adapun kesemuanya ini, yakni al-amalu was-sa'yu dan lain-lain itu, usulun, adalah merupakan prinsip-prinsip, hassa, yang mendorong alaiha, atas usul, al-islamu, apa Islam, wa ja'ala, dan menjadikan apa Islam, li talibiha, ya, bagi orang yang mencari, bagi orang yang menuntut, ha, kepada hadhil usul, Allah, Islam menjanjikan, ya,
Nah, as-sadiqi yang jujur, Islam menjanjikan minas sawabi, berupa pahala, wal fadli, dan keutamaan, ma la yakhfa. Asalnya itu wa ja'ala li talibiha as-sadiqi ma la yakhfa minas sawabi wal fadli, begitu. Ba kepada sesuatu la yakhfa, yang tidak sabar apa-apa. Li'allahu la talazuma bainaha wa bainat taqallul. Karena sesungguhnya la talazuma, tidak ada keluzuman. Tidak ada keluzuman bainaha, antara hadhil usul wa bainat taqalluli, dan kesederhanaan, dan antara kesederhanaan. Artinya begini, bahwa Islam ya memotivasi kita, ya kan? Memotivasi kita, bahkan dalam Al-Qur'an dikatakan wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jangan sekali-kali kamu melupakan kepada nasibaka, bagianmu, minad dunya. Artinya kalau di dunia kita dianjurkan untuk bekerja keras. Sampai-sampai dikatakan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerja keras, kemudian juga bermuamalah, bertijarah, berdagang, dan lain-lain, itu juga adalah bagian daripada anjuran di dalam Islam. Dan mereka yang bekerja oleh Islam dijanjikan pahala dan keutamaan yang pasti di situ. Artinya kalau kemudian profil Nabi seperti itu, apakah kemudian lalu kita dilarang bekerja? Tidak. Tidak mesti anjuran untuk hidup sederhana lalu kemudian menjadikan orang malas bekerja. Tidak begitu. Kenapa? Karena qad yakunu amilan mujtahidan fil iktisabi was-sa'i. Karena kadang-kadang ada siapa orang itu amilan, ialah bekerja, mujtahidan, lagi sungguh-sungguh, fil iktisabi, di dalam berusaha, was-sa'i, dan berusaha, summa huwa fi nafsihi mutaqallilun. Kemudian huwa, adapun orang itu, fi nafsihi, pada dirinya, mutaqallilun, bersifat sederhana. Mutaqasyifun lagi sederhana, sama. Mutasaddiqun, suka bersedekah, muhsinun lagi suka berbuat baik. Yaduhu ulya, tangan dia ulya, ialah tinggi, di atas. Wa nafsuhu karimatul, dan adapun jiwanya karimatun, ialah terhormat. Bukan menjadi orang yang bermental tempe, yang selalu berharap pemberian orang lain. Terhormat, tidak. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Ada sebagian orang yang bekerja keras itu tetapi gaya hidupnya tetap sederhana. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya dia bisa memberi, membantu orang lain, dan lain-lain. Yanfa'u, memberikan manfaat siapa orang itu, al-khalqa, kepada makhluk, bil qardi, dengan cara memberikan hutangan, wal ihsani, dan berbuat baik. Laisa indahu lahmun, laisa indahu lahamun 'alal mali. Tidak ada indahu, ialah pada diri seseorang itu, lahamun, adapun ketamakan, 'alal mali, atas harta, wala tasyawufun ila dunya, dan juga tidak ada ketinggian ila dunya, kepada dunia. Yaghribu kullu amalihi, yaghribu kulla amalihi, mengalahkan siapa orang itu, kulla amalihi, kepada seluruh angan-angannya. Wa yatgha, dan berbuat zalim, ala kulli amalihi,
atas segala impian-impiannya, hayalan-hayalannya. Walaisahula mahallu basti hadzal maudu'i. Walaisa, dan tidak ada hula di sini di kitab ini mahallu basti hadzal maudu', adapun tempat memperlebar pembahasan ini. Artinya kitab ini tidak akan memperlebar bahasan tentang ini. Waqad wajjaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tafkir al-islamiyya ar-ra'ida fi maidan ad-da'wah ila hadhihi al-haqiqah. Sungguh wajjaha, mengarahkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengarahkan at-tafkir al-islamiyya kepada tafkir islami, pemikiran atau memikirkan al-islamiyah yang bersifat islami, ar-ra'ida yang menjadi pelopor, ar-ra'ida yang menjadi pelopor fi maidanid da'wati, di dalam medan dakwah. Nabi mengarahkan ila hadhil haqiqati, kepada hakikat ini. Idh qala, ketika qala berkata siapa Nabi, bersabda siapa Nabi, fauqa mimbarihi, di atas mimbarnya. Ketika Nabi bersabda di atas mimbar, beliau menyatakan illi baila aidikum faratun. Sesungguhnya aku baila aidikum, di hadapan kalian, faratun, ialah berlebihan, terlalu. Wa ana alaikum syahidun, dan aku alaikum, atas kalian, syahidun, ialah melihat. Wa illa mau'idakum al-haudu, wa illa mau'idakum, dan sesungguhnya janji kalian, yang dijanjikan untuk kalian itu, al-haudu, ialah haud. Haud itu maknanya masuk di dalamnya. Wa illi, dan sesungguhnya aku, la anzuru ilaihi, sungguh benar-benar melihat, ilaihi, kepada mau'idukum, min maqami, melalui maqamku, hadza ili. Wa illi, dan sesungguhnya aku, lastu akhsha alaikum, tidak ada siapa aku, akhsha, ialah khawatir, alaikum, atas kalian, antusyriku, berbuat syirik siapa kalian. Aku sama sekali tidak khawatir kalian akan bersikap musyrik, tidak. Walakinli, akan tetapi aku, akhsha, khawatir, alaikum, atas kalian, ad-dunya, akan dunia, antala fasuha, bersaing siapa kalian, ha, kepada dunia itu. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Jadi persoalannya bukan, yang dikhawatirkan Nabi bukan umatnya ini akan bersikap syirik dengan bekerja keras, cinta kepada dunia, bukan itu. Akan tetapi yang dikhawatirkan oleh Nabi, antar umat itu akan berkompetisi. Kalau kompetisinya sehat tidak masalah, tapi khawatir kemudian bersaing, akhirnya antara satu dan lainnya berusaha menjatuhkan. Itu yang dikhawatirkan Nabi, gara-gara cinta kepada dunia. Wasaru ala hadzal manhajis sawiyyi al-muslihuna as-sabiquna min ashabihi wa salafis salih. Wasaru, dan menempuh, ala hadzal manhajis sawiyyi, kepada jalan yang lurus ini, al-muslihuna, siapa para muslih, as-sabiquna, yang terdahulu, bil ashabihi, di antara sahabat-sahabat Nabi, bil ashabihi, di antara sahabat-sahabat Nabi, wasalafis salih, dan ulama salafun salih. Fakhafu min bastatid dunya, fakhafu, maka khawatir siapa beliau-beliau, maka khawatir siapa beliau-beliau itu, min bastatid dunya,
dari hamparan dunia, akibat hamparan dunia itu, wabakau, dan menangis siapa beliau, para muslihun, para sahabat, para salafun salih itu menangis lamma ra'au, manakala melihat siapa mereka, dzalika akan hal itu, wa khasyu, khasyia ya, khasyu, wa khasyu, dan khawatir siapa mereka, akibat dzalika, akan dampaknya hal itu, akibat dzalika, akan dampaknya hal itu. Apa itu? Bizuhuril hasadi, dengan tampaknya kedengkian, wal baghdai, dan kemarahan, wal hikdi, dan dendam, wat tanafusi, dan persaingan, wal fitnati, dan fitnah. Ini dampaknya. Wa qad baka Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu lamma nazara ila ghanaimil Qadisiyah. Wa qad baka, dan sungguh menangis Umar bin al-Khattab. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lamma nazara, manakala melihat siapa Sayyidina Umar, ila ghanaimil Qadisiyah, kepada harta-harta ghanimah Qadisiyah. Faqala lahu Abdurrahman, maka lalu berkata lahu kepada Sayyidina Umar, siapa Abdurrahman bin Aufil, siapa Abdurrahman bin Auf, siapa Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf berkata kepada Sayyidina Umar, beliau menyatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, hadza yaumu farahin wa surur, ini adalah hari kegembiraan, hari selang-selang. Kita happy-happy sekarang, begitu katanya Abdurrahman bin Auf. Faqala, maka lalu berkata siapa Sayyidina Umar, ajal, iya, walakin akan tetapi lam yu'ti hadza qaumun qattu illa awrasahum al-adawata wal baghdha'a. Lam yu'ti, tidak mendatangkan hadza kepada ini, qaumun, siapa kaum, qattu, sama sekali, illa awrasahum, kecuali pasti menyebabkan apa, hadza, hum, kepada kaum, menyebabkan atau mewariskan apa, hadza, hum, kepada kaum, mewariskan al-adawata, akan permusuhan, wal baghdha'a, dan kemarahan, wal baghdha'a, dan kemarahan. Akhrajahu al-Baihaqi, mengeluarkan kepada riwayat ini al-Baihaqi. Siapa al-Baihaqi? Ai, maksudnya allad dunya, bahwa sesungguhnya dunia itu tuqawi, itu bisa menguatkan, tuqawi, bisa menguatkan apa, dunia itu, asbabal adawati, kepada sebab-sebab terjadinya permusuhan, wal baghdha, dan kemarahan, bainal nasi, di antara manusia, bihusuli dzalika, ya, sebab terjadinya hal itu. Kenapa? Litusyawwikul anfusul saghiratu lima fi yadi ghairiha. Litusyawwiku, karena sangat ingilnya, karena sangat ingil, al-anfusus saghiratu, karena sangat ingin, sangat suka, al-anfusus saghiratu, apa, nafsu yang hina itu, sangat menginginkan, lima, kepada sesuatu, fi yadi ghairiha, yang ada pada tangan orang lain, yang ada pada tangan orang lain. Itu. Makanya kemudian di sini kita diajarkan sejak awal
bahwa dakwah itu harus mengacu kepada sirah nabawiyah dan sejarah para sahabat, di mana Rasul di dalam berdakwah dilanjutkan oleh para sahabat serta salafun saleh, ya, dalam menjalankan dakwah itu motivasinya itu adalah Allah. Motivasinya tadi itu dijelaskan, bukan motivasi dunia. Karena ketika misalnya motivasi dakwah itu adalah kepentingan dunia, kesenangan sementara, maka yang terjadi ini kedengkian, hasud, dendam, dan lain-lain itu akan terbentuk di dalam hatinya. Makanya seringkali kita mendengar kasak kusuk misalnya antara dai satu dan lainnya saling menggunjing. Wah, itu apa? Dan lain-lain. Misalnya. Seharusnya bagaimana? Seharusnya ketika misalnya ada guru ngaji yang satu mengajarkan Al-Quran, kemudian di tempat yang sama misalnya ada guru ngaji lainnya mengajarkan Al-Quran, seharusnya kan tidak ada kedengkian. Kenapa? Karena masing-masing mengajarkan Al-Quran yang diamanahkan oleh Nabi. Justru malah apa? Munculnya guru ngaji yang sama di tempat yang sama, justru malah membuat dengki. Ah, itu macam-macam. Seharusnya kita kan tidak begitu. Itu. Kalau motivasinya adalah Allah. Fama kanat da'watuhum tilka wa juhduhum wa sa'yuhum illa liridwanillahi ta'ala wa khairil akhirati. Tajarradat uquluhum wa afkaruhum wa harakatuhum minal amali lid-dunya faqat. Wa hubbil jahi was sa'yi li takwini daulatin aw hukumatin. Fama kanat, maka tidak ada dakwatuhum, apa dakwah mereka tilka, yaitu dakwah mereka itu bukan semata-mata karena Allah. Fama kanat, maka tidak ada da'watuhum tilka, wajuduhum, dan kesungguhan mereka, wa sa'yuhum, dan usaha mereka, illa liridwanillahi ta'ala, kecuali harus semata-mata ridhonya Allah Ta'ala, wa khairil akhirati. Jadi tidak ada alasan lain dalam dakwah itu dan usaha yang dilakukan itu kecuali harus mengacu kepada ridhonya Allah dan khairil akhirah. Tajarradat ukuluhum wa afkaruhum wa harakatuhum. Tajarradat, kosong, ukuluhum, apa akal mereka, wa afkaruhum, dan fikiran mereka, wa harakatuhum, dan gerak mereka, kosong minal amali lid dunya, kosong dari amal untuk minal amali, dari beramal lid dunya, untuk dunia fakot, kosong. Wa hubbil jahi, dan selang kepada pangkat, wa sa'yi, dan berusaha ditakwini daulatil, untuk membentuk suatu negara, au hukumatin, atau pemerintahan. Wa illa ma kana liridallahi subhanahu wa ta'ala, wa illa ma, hanya saja karena ada apa dakwah atau sa'yuhum itu atau juhduhum itu liridallahi subhanahu wa ta'ala, ialah semata-mata karena keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka falamma tahaqqaqu biridahu wa saddaqu fi ta'atihi haqqaqa lahum ridahu anhum bi ita'atid dunya lahum wa taskhiriha. Falamma tahaqqaqu, maka setelah tahaqqaqu, mewujudkan siapa mereka biridahu, akan ridhonya Allah, wa saddaqu, dan tasdik siapa mereka, sungguh-sungguh siapa mereka, fi ta'atihi, di dalam ketaatannya kepada Allah, haqqaqa,
maka menyatakan atau merealisasikan siapa Allah lahum kepada mereka, ridahu akan ridhonya Allah, anhum kepada mereka. Dengan apa? Bi'ita'atid dunya, dengan cara menundukkan dunia, lahum kepada mereka, wa taskhiriha, dan juga menundukkan dunia. Itu. Jadi kalau misalnya motivasinya kita benar-benar Allah, dan itu murni karena Allah dalam berdakwah, maka yakinlah bahwa dunia itu akan ikut. Dunia itu akan ikut. Ada salah seorang alumni waktu itu datang kepada guru kita, Al-Alim Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Saya mengantarkan alumni ini dari Bekasi. Alumni ini adalah anak satu-satunya yang paling diharapkan oleh orang tua bisa melanjutkan. Ya, bisa melanjutkan kebiasaan orang tua, yakni apa? Kebiasaan tugas orang tuanya, yakni memimpin majlis ta'lim. Tapi dia bingung, di pihak lain dia mesti harus kerja, ya kan? Kemudian sementara bapaknya sudah tua. Lalu datang ke sini, saya mengantarkan, Al-Fakir sendiri dia mengantarkan ke Kiai. Oleh Kiai bagaimana? Kiai ini ada alumni, diberikan amanah oleh orang tua untuk bisa melanjutkan majlis ta'limnya, tetapi harus terbentur dengan kerja di pabrik, kontrak dan lain-lain. Bagaimana? Dahulu beliau tinggalkan lainnya, fokus kepada majlis ta'limnya. Yakinlah bahwa kalau kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, maka apapun akan dicukupi Allah. Bahkan kamu sulit untuk menolaknya. Ya. Dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapapun saja yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah lah yang mencukupinya. Gitu. Kiai begitu nasihatnya. Sebagian bagaimana akhirnya? Tapi dia tidak benar-benar tawakal, gitu ya, tidak benar-benar tawakal. Tetapi ada teman saya yang kerja di suatu pabrik. Kemudian kerap kali aturan di pabrik itu menghalangi, membuat dia sibuk melakukan sholat. Harus mencuri-curi waktu untuk sholat. Kemudian lalu berkonsultasi kepada kita Al-Fakir. Saya katakan, udah tinggalkan saja. Yakinlah kalau kamu meninggalkan sesuatu itu karena Allah, maka Allah lah yang pasti membela pada kamu. Saya bilang begitu. Maka dia yakin sekali, lalu ditinggalkan pekerjaan itu, ya, memilih berhenti. Akan tetapi pilihan dia tidak diketahui oleh istrinya. Padahal saat itu istrinya sangat butuh uang, banyak, sangat butuh uang. Tapi dia tetap memilih berhenti dari pekerjaannya karena mengganggu terhadap sholat, katanya. Kepada istrinya dia menyampaikan, aku sudah tidak dipakai lagi, Jadi ada mengurangi karyawan begitu, termasuk dampaknya itu suaminya. Tapi alhamdulillah justru apa yang diinginkan, impian oleh istrinya dan keluarganya itu ingin punya rumah, padahal di saat yang bersamaan dia dipecat dari pekerjaan, justru anak ini mendapatkan rezeki yang lain dan bisa membangun rumah sampai selesai. Bahkan istrinya ketika uangnya habis ditagih, mana? Pinjam ke bank, ya tidak usah. Terus gimana? Udah baca sholawat saja. Begitu. Suaminya bilang kepada istrinya, udah baca sholawat saja. Ikhlas kepada Allah. Ternyata tidak lama bangunan rumah itu bisa terselesaikan. Padahal dalam kondisi dia sedang dipecat dari pekerjaan itu. Allah. Jadi kalau misalnya tawakalnya benar-benar nyata, maka Allah haqqaqa lahum ridhahu. Allah akan menyatakan keridhaannya Allah kepada mereka dengan apa? Bi'ta'atid dunya. Dengan menundukkan dunia lahum kepada mereka, wa taskhiriha, dan menundukkan dunia. Wa ja'ala ad-daulata daulatahum, dan menjadikan siapa Allah ad-daulata akan daulatahum,
ya negara mereka, wal kalimatahu. Fakanat natijatan tabi'iyatan, ya, lamma qaddamu min jihadil wa amalin wa iman. Fakanat, maka ada, ya, apa dakwah itu natijatan, ya, ialah menjadi hasil tabi'iyatan yang bersifat tabi'i, lamma qaddamu ketika mereka mendahulukan, min jihadin dari jihad, wa amalin dan amal, wa imanin dan iman. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Wa'adallahu alladhina amanu, telah berjanji Allah, siapa Allah, alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman, minkum di antara kalian, wa amilus salihati dan beramal saleh. Wa amilus salihati dan beramal saleh, siapa alladzina, apa janjinya Allah? Kalau kita beriman kepada Allah serta beramal saleh, janjinya Allah itu la yastakhlifannahum, ya, la yastakhlifannahum, benar-benar mengangkat khalifah siapa Allahum kepada mereka, fil ardi, di bumi. Allah akan mengangkat khalifah untuk mereka di bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana mengangkat khalifah siapa Allah alladzina kepada orang-orang min qablihim sebelum mereka. Itu janjinya Allah. Kemudian yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahum wala yumakkinanna, ya, dan Allah benar-benar akan menempatkan lahum kepada mereka, dinahum akan agama mereka, alladzir tadha, yang menjadikan ridha siapa Allah lahum kepada mereka, wala yubaddilannahum, dan Allah akan memberikan hum kepada mereka, min ba'di khaufihim, setelah ketakutan mereka, Allah akan memberikan amnan, akan jaminan aman, amnan akan jaminan aman. Ya'budunani, mereka menyembah kepadaku, la yusyrikuna bi syai'a, tidak berbuat syirik siapa mereka, bi kepadaku, syai'an sedikit pun. Tapi kata kuncinya tadi, pertama adalah beriman kepada Allah serta beramal saleh. Serta beramal saleh. Wa hadzal wa'du, adapun janji ini, adapun janji bil istikhlaf, adapun janji tentang pengangkatan khalifah ini, matmunun, ialah